Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Saudara, saya percaya hari ini adalah hari spesial. Bersama dengan kita ada Ibu Hana, seorang hamba Tuhan dari Indonesia yang akan menerjemahkan Pastor Bill Wilson. Ya, kita undang dengan hormat, kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk ya hambanya. Puji Tuhan. Jauh-jauh dari Indonesia, saudara, dalam Bill Wilson, dalam Metro Ministry. Oke, shalom, selamat pagi saudara sekalian. Bersama dengan saya ada Pastor Bill Wilson dan tim dari Metro Ministry, so you may want to stand up. Ya, ini adalah tim dari Metro Ministry dari kota New York. Dan sebentar, you may be seated. Dan sebentar saya akan perkenalkan Pastor Bill Wilson yang akan menjadi berkat buat kita semua. Dan Pastor Bill Wilson adalah pendiri dari Metro Ministry di kota New York yang melayani kaum minoritas, yaitu orang-orang miskin, anak-anak gelandangan, dan pelayanan ini sudah tersebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Pastor Bill memiliki 60.000 anak-anak gelandangan di berbagai negara di dunia. Nah, sambil saya memperkenalkan beliau, saya minta mungkin videonya bisa di rolling, do something video, untuk menghemat waktu dan saudara sekalian akan melihat pelayanan beliau. Ini di Brooklyn, New York. Jadi di tahun 1980 Pastor Bill Wilson pergi ke New York dan memulai pelayanan di sana. Dan juga punya pelayanan di Afrika Selatan. Dan pernah terjadi Pastor Bill ditembak, dan ini adalah berita-berita di media yang memberitakan bagaimana beliau ditembak persis di kepalanya. Ini masih media memberitakan bagaimana dua orang menjegalnya dan menembak, tetapi 2 hari kemudian setelah tertembak, Pastor Bill sudah kembali melayani lagi. Dan ini ketika di Filipina, juga pelayanannya di Romania, dan juga di Mumbai, India. Jadi beliau memiliki belas kasihan yang besar dari Tuhan kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang yang miskin. Beliau kembali di Afrika Selatan, dan selain itu beberapa tahun yang lalu Pastor Bill diangkat oleh Presiden George Bush Senior menjadi bekerja bersama dengan beliau menangani keluarga urban di Amerika. Dan ini kembali di tempat pembuangan sampah di Filipina, dan ini adalah keadaan ketika menjemput anak-anak di Brooklyn, New York. Jadi Anda sekalian, karena dekat dengan New York, silahkan datang sekali lagi. Dan sekarang kita sambut dengan meriah Pastor Bill Wilson. Sekali lagi kita come on, give the Lord a praise. Berikan pujian, give God a praise. Berikan pujian kepada That's why we're here today. Itulah sebabnya kita ada di tempat ini pada pagi hari ini. Good morning, good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Thank you for letting us be here today. Terima kasih sudah Terima kasih. Thank you, thank you. I don't know a lot of Indonesian. Saya tidak tahu banyak kata Indonesia. I'm working on it. I'm trying. Saya belajar, saya berusaha. I've been to Indonesia now many times. Dan saya ini sudah pergi ke Indonesia banyak kali. And I'll say it to you guys, I love Indonesia. Dan saya mau katakan saya cinta Indonesia. Now every time I go there we just have the best time. Setiap kali saya pergi ke Indonesia, saya selalu punya pengalaman yang Every indah. place from Jakarta to Samara to Surabaya to Bandung to Balikpapan. I've been all over the place. Jadi saya sudah pergi ke banyak kota, Jakarta, Semarang, Bandung, Balikpapan, Manado, dan banyak tempat. And we'll be going back probably twice again next year. So very exciting time. Dan saya akan kembali lagi ke sana 2 kali setahun. Jadi suatu hal yang sangat menyenangkan sekali. Pastor, thank you, makasih, Bapak for letting us be terima here. kasih sekali. Thank you so much. Terima kasih. This is something I've looked forward to ever since we put it on the calendar.
Jadi datang ke sini adalah satu hal yang saya sangat nanti-nantikan sejak waktu kami buat janji untuk datang. And I think you can see by the video Dan tadi melalui video yang saudara lihat, that the doors of the world have opened to Metro Ministries. yaitu pintu bagi dunia terbuka lebar-lebar bagi pelayanan Metro. And as the doors continue to open, we want to be ready to walk through them. Dan sementara pintu-pintu ini terbuka, kami pun siap untuk segera memasuki pintu yang terbuka itu. And it's days like today, being with people like you, it's very exciting for myself and the team. Dan untuk hari-hari yang kami alami bersama dengan saudara juga, ini merupakan hari-hari yang sangat menyenangkan, menggairahkan bagi saya dengan tim saya. So I want you to look at the person next to you. Dan oleh sebab itu saya ingin Look saudara right at somebody. lihat kepada temanmu, And kasih salam. tell them today is your day. Katakan hari Come on, ini tell adalah somebody. harimu. Tell somebody. Katakan pada seseorang, hari ini adalah milikmu. Jeff, you can bring this down just a little loud. You can bring the sound down just a little bit. Bring it down just a hair. And I don't want to blow everybody out here. All right. As you folks leave the auditorium today, Nanti ketika that's good. saudara, Bapak Ibu keluar dari ruangan ini setelah selesai, all of you will get a Metro prayer calendar. setiap saudara bisa menerima Metro Calendar seperti This is ini. our gift to you. Ini adalah hadiah kenang-kenangan kami bagi saudara. Please take it home. Take it Jadi home. bawa pulang. Put it up in your home for next year. Remember to pray for us. Ini saudara pasang di rumahmu untuk mengingatkan saudara berdoa bagi kami sepanjang kegiatan kami tahun depan. As the doors continue to open, I think I'm smart enough to know that without prayer, we can't do what we do. Jadi sementara pintu begitu banyak terbuka bagi kami, saya cukup pandai untuk tahu bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa doa saudara sekalian. Our Metro website is on here. Dan kemudian alamat website ada tertulis di situ. There's all kinds of interesting information on that. Dan juga banyak hal-hal pengumuman yang menarik tertulis di kalender ini. And we are working on getting 100,000 people to be a part of our prayer network. Dan kami ini mengharapkan memiliki 100.000 orang-orang yang ada dalam jaringan kami, dalam jaringan doa kami mendukung doa. We are getting pretty close to 90,000 right now. Dan saat ini jumlah yang ada Amen. yang mendukung doa kami Amen. sudah kira-kira 90.000 orang. So if you would like to be a part of that, you can take a moment, and on the back of the calendar, there is a place for your information. Jadi kalau saudara ingin menjadi mitra doa kami, saudara bisa potong bagian bawah ini dan kemudian saudara isikan nama informasi saudara. Your email address, of course, is the most important thing. Dan alamat email saudara adalah yang tentunya sangat penting, paling penting. When something's going on around the world, it's nice for me to know I can shoot you a quick email and you can mobilize your people to pray. Ya, sehingga kalau ada kegiatan atau hal tertentu yang terjadi selama kami melayani di berbagai tempat, kami dengan segera bisa mengirim email kepada saudara dan saudara bisa kumpulkan teman-temanmu, timmu untuk mendukung doa. It was just 2 weeks ago, one of our Sunday school teachers in India was beat up by some militant Hindus. Dan hanya 2 minggu yang lalu, salah seorang tim kami di India sudah dipukuli, dianiaya oleh kelompok Hindu militan di sana. And so when these kinds of things happen, when our people are hurt in the line of teaching around the world, we want to keep you up on that so you know how to pray. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, maka kami pun ingin memberitahukan kepada mitra-mitra doa kami, termasuk saudara, sehingga saudara tahu apa yang bisa didoakan. So when you get your calendars as you leave, take a moment, fill this out, tear it off, and give it to me personally downstairs. I'll be on the first floor. Jadi nanti kalau saudara keluar, saudara terima kalender, ambil waktu sejenak, langsung diisi, langsung disobek, kemudian berikan langsung kepada saya. Saya akan tunggu di bawah. I'd like to shake your hand and personally thank you for being a part of this prayer network. Karena Very important. saya ingin khusus secara pribadi menjabat tangan saudara, mengucapkan terima kasih sudah ambil bagian menjadi mitra doa kami. Thank you very much, Terima Magasi. kasih, terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih. And then take the calendar home, put it up in your home as a reminder to pray, please. Dan kemudian bawa kalender ini, pasang di rumahmu untuk mengingatkan saudara berdoa bagi kami. And also as you are going out on the first floor,
you'll see some books. Dan kalau nanti saudara turun ke bawah, saudara akan melihat beberapa buku di sana. And they're even in Indonesian. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. We actually have books in Indonesian and in English both. Jadi di bawah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris buku ini. So the first book, Whose Child Is This? Jadi buku yang pertama ini yaitu Can you get a Anak close-up of that? Siapakah Ini. Cameraman? Tolong di zoom video. Cameraman. Video kamera. That would be you. Get a close-up. Tolong di zoom supaya lihat. Okay. Ya. All right. This tells how Metro has become the largest Sunday school in the world today. Buku ini akan menceritakan kepada saudara bagaimana Metro Ministry bisa menjadi pelayanan sekolah minggu terbesar di dunia. It's an interesting book. You'll love it. You'll love the book. Ini buku yang sangat menarik dan saudara akan sangat suka baca buku ini. It'll make you laugh. It'll make you cry. Karena ini akan membuat saudara menangis dan tertawa. It makes a great gift. Dan ini juga bisa jadi hadiah. Because I know some of you now are thinking about Christmas already. You can do all your Christmas shopping downstairs. Karena saya tahu saudara sudah mikir-mikir belanja untuk hadiah Natal. Jadi saudara bisa shopping di bawah nanti. Buku untuk hadiah Natal temanmu. We are right now averaging over 60,000 a week in Metro Sunday schools. So 60,000 a week in Sunday school. Dan kami ini sekarang setiap minggunya sudah melayani kira-kira 60.000 anak-anak. So this will give you great introduction. Jadi buku ini akan menjadi buku yang bisa memberikan perkenalan, pengantar yang baik untuk saudara lebih kenal pelayanan How many ini. think they'd like to read this book? Anybody want this book? Siapa yang suka pengen baca buku ini Anybody? angkat tangannya? Anybody that sits on the front row, I'm going to give you a book. Jadi yang duduk There di you paling go. depan saya kasih hadiah. That's right. Give me the other one. This is the last book I finished. It's called The Teflon Rhino. Ini buku terakhir yang saya baru tulis disebut Badak Teflon. If you're going to make it in life, you got to have skin thick as a rhinoceros made out of Teflon. Jadi kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, maka saudara harus punya kulit setebal kulit badak dan selicin Teflon. Right? Nothing sticks. Nothing sticks to you. Sehingga tidak ada yang bisa lengket karena licin. See, I got a feeling some of you may be in America maybe a little too long. Jadi saya merasakan bahwa saudara sudah cukup lama di Amerika ini, tinggal di Amerika. American Christians get offended way too easy. Dan Kristen Amerika itu punya kebiasaan hidup yaitu terlalu sibuk dengan banyak hal. The smallest thing, littlest thing, they get offended and get all Jadi hal-hal bothered. kecil itu gampang sekali membuat tersinggung, hal kecil gampang sekali lengket pada hidup kita. Got to be a Teflon rhino. Tapi kita harus jadi seperti si badak Teflon. We got too much to do for God. Karena kita ini punya cukup banyak pekerjaan yang harus We don't kita have lakukan time to untuk worry. Tuhan. Come on, Kita Jesus. tidak punya waktu Come on. untuk tersinggung atau untuk We got too much to do. karena kita punya banyak hal yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. So these are principles that I have learned over the 45 years that I've been in full-time ministry. Dan buku ini berisi pengalaman-pengalaman hidup saya selama 45 tahun melayani Tuhan. And these will help you. Dan ini akan membantu saudara. All right? Anybody? Let's see. Anybody on this Siapa side? yang mau Oh, buku right ini? there. See, there you go. Yeah, you're welcome. Anybody else want something? Anybody else want something? Siapa lagi yang mau Okay. sesuatu? Yeah? You can buy them downstairs. You Yang can get them on the lainnya- first floor. Yang lainnya boleh beli Come di on, bawah nanti Jesus. di lantai 1. Come on. No, each one of the books is $10. Jadi bukunya dijual $10 And satunya. if you get 2 of the books, we'll give them to you for $15. Tapi kalau yang beli 2 boleh bayar $15 saja. It's a Kmart special. You don't have that in Indonesia, but it's a Kmart special in Philadelphia Ya, today. di Indonesia nggak ada diskonan, tapi khusus Philadelphia ini spesial Kmart diskon. 1 for 10, 2 for Kalau 15. beli satu $10, beli 2 $15. Special deal. Jadi ini boleh dapat harga spesial. And if any of you find yourself in New York City, if any of you go to New York, Kalau saudara pergi ke New York, please let us know. We would love to have you at the church. Let you ride our Sunday school buses. We want to host you.
Jadi kalau saudara kebetulan jalan-jalan ke New York, silahkan beritahukan kami. Kami ingin saudara mampir sehingga saudara bisa naik bus metro kami, ikut melayani bersama We kami. would love to have you as our guests. Karena kami ingin sekali mendapatkan saudara sebagai tamu kami. We will even make you fish and rice. Dan kami akan berusaha masak nasi dan ikan buat saudara. And some of that other stuff you people eat. Every time I go to Indonesia, they're always trying to get me to eat these things that I don't know what it is. I don't know what it is. Jadi setiap kali saya ke Indonesia, mereka selalu berusaha saya untuk makan sesuatu yang saya nggak tahu, nggak kenal. So y'all pray for me because I'm going back there next month. Jadi saya harap saudara semua berdoa untuk saya karena bulan depan saya ke Indonesia lagi. Please pray for me. Jadi Pray for me. Doakan Jesus, saya help karena mau me. dikasih makanan yang aneh-aneh di sana. But it's always a great time when we go there. Tapi selalu saya menikmati waktu yang luar biasa setiap kali ke sana. There really isn't one part of the world that I have not been to. Dan sebenarnya tidak ada satu bagian pun di dunia ini yang saya belum pernah pergi. And I have to say, and I'm not saying it because I'm here, Dan saya tidak mengatakan itu karena saya ada di sini atau maksud tertentu. but I think in all the parts of the world I've been, we have had the greatest reception, the most friendliest people when I go to Indonesia. Tetapi saya mau katakan juga di seluruh tempat yang saya pergi, saya merasakan penghargaan, penerimaan yang paling besar ketika saya ada di Indonesia. Love you guys. Love you guys. It's Dan great. itu, It's great. I want to talk to you for a few minutes today. saya ingin berbicara kepada Anda beberapa menit ini. I thought you were just going to jump up there. No, I'm sorry. Just saying. One of the last things that I want to show you are these pictures. If you can get a close-up of these pictures, Tolong please. di close up, kameramen. Ya, jadi hal terakhir yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah foto ini. I always leave this to last for a reason. Saya selalu tunjukkan ini yang terakhir karena ada alasannya. These are pictures of some of the children that myself and our staff have committed our lives to. Ini adalah salah satu foto dari anak-anak yang saya dan para staf saya berkomitmen menyerahkan hidup kami. This is our Metro Ministries Child Sponsorship Program. Ini adalah program sponsorship anak dari Metro Ministry. It gives you an opportunity to take one child and make a difference, a real difference in their life. Dan ini memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengadopsi satu anak supaya saudara bisa melakukan perubahan dalam hidup anak ini. Some of you may know my story. Beberapa dari saudara mungkin sudah tahu kisah saya. When I was a child, my alcoholic mother left me on a street corner. Ketika saya masih seorang anak kecil, ibu saya yang pecandu alkohol meninggalkan saya di pinggir jalan. She walked away, she never came back. Dan dia meninggalkan saya dan tidak pernah kembali lagi. I sat on that street corner for 3 days. Dan saya duduk di pinggir jalan itu selama 3 hari. No food, no water. Tanpa makan, tanpa minum. Hundreds of people walked by. Dan ratusan orang melewati saya waktu itu. Hundreds of people drove by. Jadi ratusan orang jalan naik mobil melewati saya. You know how many people stopped? Dan saudara tahu berapa orang yang berhenti? Just one. Hanya satu orang. Just one. Hanya satu. He just happened to be a Christian. Dan sungguh indah karena dia adalah orang Kristen. He got out of his truck, walked across the street to where I'd been sitting. Dan orang itu kemudian dia menghentikan truknya dan berjalan keluar dan menghampiri saya. He put his hand on my shoulder Dan dia meletakkan tangannya di bahu saya. and he asked me one question. Dan dia bertanya satu pertanyaan. Now listen to me now. Dan Listen to me. dengarkan saudara, baik-baik dengarkan. I am the pastor of the largest Sunday school in the world today. Dan sekarang ini saya adalah gembala pelayanan sekolah minggu terbesar di dunia. And here's how it started. Dan dimulainya yaitu No audible voice, bukan karena ada suara yang besar dari surga. no burning bush, Dan tidak ada semak belukar yang menyala-nyala. no fireworks, no bright lights. Jadi tidak ada kembang api, tidak ada cahaya yang terang benderang. Just a very ordinary Christian Tetapi dimulai hanya dari seorang Kristen biasa saja. who saw the little poor boy that nobody wanted. Yang melihat seorang anak laki kecil yang tidak diinginkan oleh siapapun. He put his hand on my shoulder Dan dia meletakkan tangannya di bahu saya. and he asked me,
Dan kemudian dia bertanya kepada saya, Are you okay? apakah engkau oke? 3 words. Hanya 3 kata That was it. dan hanya itu. I used to stutter really badly when I was little. Dan ketika saya kecil dulu saya ini gagap, sulit untuk berbicara. And I tried to tell him my mother was gone and I hadn't eaten. Dan saya berusaha memberitahu kepada orang tersebut bahwa mama saya sudah pergi dan saya tidak makan selama beberapa hari ini. And immediately he got his wife. Dan dengan segera dia memanggil istrinya. She brought me some food and water. Dan istrinya memberikan saya makan dan minum. He got on the phone. Dan kemudian bapak ini menelpon. And 5 hours, Dan 5 hours 5 jam kemudian. after he met me, after he connected with me on the street, Jadi 5 jam kemudian setelah dia ketemu atau lihat saya di jalan itu. I was in a church van on my way to a Christian camp. Dan 5 jam kemudian saya sudah ada di mobil gereja dalam perjalanan menuju sebuah camp. That's where I heard the story of Jesus for the first time. Dan di dalam retreat tersebutlah saya mendengar tentang Yesus untuk pertama kalinya. He had to borrow the $17.50 to pay my way to the camp. Dan bahkan orang itu harus utang $17.50 untuk membayar biaya saya ikut retreat. You see, his own son was in the hospital dying of leukemia, Dan saat itu pun anaknya sedang menderita leukemia di rumah sakit hampir mati. but he still stopped. Tetapi dia masih memberikan dirinya untuk berhenti. He had no money, Dan dia tidak punya uang, but he still stopped. tetapi dia masih memberikan diri untuk berhenti. He had problems in his own family, Dia punya masalahnya sendiri dalam keluarga, but he still stopped. tetapi dia masih memberi diri untuk berhenti. The reason why I do what I do today Dan alasannya kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini, is because one very ordinary Christian karena ada satu orang Kristen biasa saja did not have to go to a conference. yang dia tidak harus pergi ke konferensi dulu, He didn't have to go to a prayer meeting. dia tidak harus pergi ke persekutuan doa dulu, He didn't have to go on a 3-day fast. dia tidak harus doa puasa 3 hari dulu. He saw the little boy that no one cared for. Tetapi ketika dia melihat seorang anak laki-laki yang tidak diperdulikan oleh siapapun, And the need became the call. dan kebutuhan itu menjadi panggilan bagi dirinya. You understand what I just Saudara said? paham apa yang saya katakan? The need is the call. Kebutuhan menjadi panggilan. If you see a need and you can fill that today, Kalau saudara melihat sebuah kebutuhan dan saudara mau memenuhi kebutuhan itu, that's the call of God for you today. maka itu merupakan panggilan Allah bagi hidupmu hari ini. You understand? Saudara paham? You understand what I'm saying? Saudara mengerti apa yang saya katakan? The need is the call. Kebutuhan adalah panggilan itu. I'm glad he didn't have to pray about what he needed to do. Dan saya senang karena Bapak itu tidak harus berdoa dulu ketika melihat kebutuhan. How many times as Christians we pray for God to open the door for us to know what to do. Open the door, Lord. Some of you have probably prayed Berapa banyak that. orang Kristen selalu berdoa, Tuhan buka pintu buat kami, buat saya mengerti apa yang harus saya lakukan. When the truth is, Tetapi kebenarannya yang sesungguhnya yaitu big doors open pintu yang lebar sudah terbuka. on very small hinges. Pintu itu terbuka lebar dimulai dengan hanya beberapa senti atau inci saja. You say, what do you mean, Pastor Bill? Saudara mungkin berkata, apa maksudmu Pastor Bill? It's the small things that God puts in front of us almost every day. The little things that we miss. Jadi hal-hal kecil yang Tuhan berikan di hadapan kita setiap hari yang kadang-kadang atau seringkali kita tidak sadari atau kita lewatkan begitu saja. When if we would have responded to that thing that God put in front of us, Tetapi kalau kita dengan segera meresponi hal-hal kecil yang Tuhan letakkan di depan kita, that opens the next door for you. maka itu akan membuka pintu itu berikutnya And then the lebih next lebar door. bagi saudara. And then the next door. Kemudian pintu berikutnya. It's the small opportunities that God gives us on a consistent basis that positions us, that moves us. Jadi hal-hal kecil yang Tuhan sediakan di hadapan kita, itulah yang harus memaksa kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu. To make a difference in the world. Dan itu akan membuat perubahan bagi dunia ini.
That's what this represents. Dan hal inilah mewakili semua yang saya katakan tadi. I'm not asking you to sponsor a nation. Saya tidak meminta saudara mensponsori sebuah bangsa. I'm not even asking you to sponsor a village. Dan saya pun tidak meminta saudara untuk menjadi sponsor sebuah desa atau kampung. I'm asking you to take one child and make a difference in their life. Tetapi saya minta saudara untuk mengambil seorang anak dan melakukan perubahan atau perbedaan dalam diri anak ini. It's a $23 a month commitment. Hanya $23 setiap bulan komitmennya. We have kids today from the Philippines, Pagi ini kami bawa anak dari Filipina. just like the ones you saw in the video. Dan ini adalah salah satu anak seperti yang saudara lihat di video tadi. You know the conditions there better than most Americans. You know how these kids live. Dan saudara tahu tentunya kondisi apa seperti di sana dan bagaimana kehidupan anak ini di sana. If you can take one child, Kalau saudara bisa memungut atau mengambil satu anak ini, I'll be downstairs. We will have people that will explain this to you, help you to fill out a card to make a difference. dan nanti saya akan ada di bawah sana dengan tim saya menjelaskan kepada saudara apa yang perlu saudara tanyakan untuk membuat perubahan atau perbedaan dalam diri anak-anak ini. The reason I'm so passionate about the sponsorship program is quite simple. Jadi alasan saya kenapa saya begitu bersemangat dengan program sponsorship ini, alasannya sederhana. You understand now. Saudara mengerti sekarang? I was this child. Saya dulu seperti anak ini. You get it? Saudara paham? I was the kid that nobody wanted. Saya dulu seperti anak ini yang tidak diharapkan oleh siapapun. I'll be down there as long as I need to be. Saya akan ada di bawah nanti di sana selama mungkin yang diperlukan. Thank you for your help. Terima kasih untuk bantuan saudara. Thank you very much. Terima kasih banyak. I want to speak to you for a few moments today, Dan sekarang ini saya ingin berbicara kepada saudara sekalian. and I'll be doing two different messages, Dan saya different akan- message in each service. Saya akan khotbah yang berbeda di dua ibadah ini. Because this is the first time I've been here, And and you know, you never know, this may be the last time, because I hope he likes me. Dan you saudara like me, tahu Pastor. ini adalah pertama kali saya ada di sini. Dan saya nggak tahu mungkin kalau saudara tidak suka saya mungkin jadi yang terakhir kalinya saya ke sini. Kalau saudara tidak suka. And I hope we can be a blessing to you, not just today, but to be able to join with you to reach children here in Philadelphia. Tapi harapan saya yaitu supaya kami bisa menjadi berkat bagi saudara di tempat ini dan kita bisa Amen. bekerja sama untuk menjangkau anak-anak yang ada di Philadelphia We ini. want to be able to partner with you Karena kami ingin bermitra dengan saudara to sekalian be able to do that. untuk bisa melakukan penjangkauan bagi orang di sekitarmu. And next year, we're going to actually be starting Metro Sunday School in Indonesia. Dan tahun depan kita akan memulai Metro Ministry Sunday School di Indonesia. So you've got a lot to pray about. Oleh sebab itu saudara perlu doakan banyak hal. So you pray with us. Oleh sebab itu mari dukung doa kami. We have a 4-month internship program that we do twice a year there in New York. Dan kami di New York ini punya program internship atau praktek selama 4 bulan dilakukan 2 kali setahun. And our Sunday school is 6 days a week. My day that I'm involved is on Saturday. Dan sekolah minggu kami ini dilakukan setiap hari selama 6 hari dan bagian tugas saya yaitu hari Sabtu. I still drive the Sunday school bus to pick up the kids on my bus route to bring them to Sunday school. Saya ini sampai sekarang masih bertugas menyetir bus saya untuk menjemput anak-anak kecil untuk datang ke sekolah minggu. So I'm driving the bus and I see the police have the road blocked off and I can't drive the bus down there to pick up the kids. Dan suatu hari ketika saya sedang mengendarai bus, saya melihat ada beberapa polisi yang menutup jalanan sehingga saya tidak bisa maju untuk melanjutkan menjemput anak-anak yang perlu dijemput. So I stopped the bus before the roadblock and I had an intern on my bus. So I told the intern, I said, come, let's go and walk down there and collect the kids and bring them back to the bus. Dan kemudian tentunya saya hentikan bus saya sebelum sampai ke jalan yang tertutup itu. Dan saya punya tim yang praktek dengan saya. Jadi saya ajak turun, oh yuk kita jalan saja untuk ambil anak-anak yang ada di sana. Karena busnya nggak bisa maju. So we walked down the street and we collected the kids that normally would ride the bus and we're walking back
towards the Sunday school bus. Jadi kemudian kami jalan, kami panggil, kami jemput anak-anak itu untuk jalan, untuk naik ke dalam bus itu. And I saw the police standing around a car there, and it looked like that was where the problem was. Dan kemudian saya perhatikan polisi itu mengerumuni sebuah mobil yang tentunya mobil itu ada permasalahan yang terjadi di situ. And as we were walking by, it was me, the intern, and about 7 or 8 kids. So we were walking on the sidewalk, and then we were going to look at this car that the police were looking at. Ya, jadi pada waktu itu tentunya ada saya, ada ini orang yang sedang melakukan internship, dan kemudian kira-kira ada 7 orang anak yang kami ingin melihat apa yang terjadi di antara kerumunan polisi itu. So as we looked in there, the driver was laid back and he had a knife sticking out of his chest. He was dead. Ketika kami perhatikan ternyata ada pengendara dari mobil itu dia tergeletak dan ada pisau yang tertancap di dadanya. And I walked by, looked at it, and the intern, of course, was not from New York and had never seen anything like this before. Dan kemudian ketika saya maju mendekat mau melihat, dan orang yang praktek ini bukan dari New York dan tidak pernah melihat hal yang mengerikan seperti itu. So I stopped him and I took him by the arm and I said, "What do you see?" Dan si intern tadi dia mau pergi, tapi kemudian saya pegang tangannya supaya tidak pergi, dan saya tanya, apa yang kau lihat? Look at me. Look at me. Mari perhatikan, saudara lihat sini. We're looking at this dead guy with the knife sticking out of his heart. Dan kami ini sedang melihat seorang yang mati dengan pisau yang tertancap di dadanya. And I asked him, "What do you see?" Dan saya tanya kepada orang yang praktek dengan saya ini, apa yang kau lihat? And I think he was so overwhelmed at the whole situation, he really didn't know what to say. Dan orang ini saya rasa dia sudah terlalu bingung dengan atau kaget dengan keadaan yang ada, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. I live a different kind of life than most preachers. Saya ini hidup dalam kehidupan yang berbeda dibanding kebanyakan pengkhotbah lainnya. I've seen 22 murders on the streets of New York. Saya ini sudah pernah melihat langsung 22 kali pembunuhan yang terjadi di kota New York. I was in Somalia in Africa not long ago. Dan tidak lama yang lalu saya ini ada di Somalia, Afrika. I wore my bulletproof vest. We all carried guns. Dan saya pakai baju anti peluru saya. Kami semua ini menyandang senapan. I go to the parts of the world where a lot of folks don't want to go. Dan saya ini pergi ke bagian-bagian dunia di mana banyak orang yang tidak mau pergi. How will they hear without a preacher? Tetapi bagaimana mereka bisa mendengar kabar baik kalau tidak ada yang mengkhotbahkannya? How will they hear unless someone goes? Bagaimana mereka bisa mendengar kecuali ada orang yang mau pergi? And I asked this intern, I said, "What do you see?" Dan saya tanya kepada intern ini, apa yang kau lihat? He didn't really have much to say. Dan dia tidak punya banyak perkataan untuk menjawab. So we walked to the Sunday school bus. Lalu kami berjalan balik ke naik bus. I thought it was interesting as the little kids walked by the car, they just looked in there and kept on walking to go to Sunday school. Dan saya rasa itu ada hal yang cukup aneh, karena anak-anak kecil ketika lihat orang terbunuh santai saja, tenang, kemudian naik ke dalam bus. For them, it wasn't that unusual. Bagi mereka, anak-anak itu pemandangan mengerikan itu adalah hal yang biasa. If there was a title for the message today, the title would be very simple. Jadi kalau saya mau berikan judul khotbah saya pagi hari ini, judulnya sangat sederhana. The title would be the question that I asked the intern there on the street in Brooklyn. Judulnya yaitu pertanyaan yang sama yang saya tanyakan kepada orang praktek tadi ketika melihat pembunuhan itu. What do you see? Apa yang kau lihat? Jeff, if you could give me that first picture there under what do you see? This little boy here I met in Kenya. Ini adalah foto seorang anak laki kecil yang saya jumpai di Afrika. These kids pick up these kinds of tumors fairly quickly because of a lack of drinking water. Clean Anak-anak water. seperti ini di sana banyak yang kemudian kena tumor seperti ini karena kekurangan air jernih atau air sehat untuk Can you give diminum. me the next one, Jeff, please? Another picture there. The father brought the little boy to me
there in Kenya. Ayahnya itu tadi membawa anak laki kecil ini untuk bertemu dengan saya di Kenya. And he asked me if I would pray for the boy, which I said, of course. Dan bapak itu dia meminta saya untuk berdoa buat anaknya. And so I prayed for him, and then I put him on the front row, and there was some political people there and some other preachers. Leave that picture up there, Jeff. Leave the picture up there. Fotonya tolong tetap di. Okay. So I went like this to put my hand on the tumor and pray for the boy. Dan pada waktu itu ada beberapa pengkhotbah dan para politikus, dan ketika saya ulurkan tangan saya untuk berdoa bagi anak kecil tersebut, and the preachers that were sitting there with me all moved back. Tetapi para pengkhotbah yang duduk di sekitar anak itu malah mundur. I guess they thought I was going to ask them to put their hand on the tumor as well. Saya duga mereka itu mungkin mengira bahwa saya akan minta mereka untuk rame-rame mengulurkan tangannya ke anak itu. Have you ever noticed when some Christians move in to do something, the other Christians move away? Apakah saudara pernah perhatikan bahwa ada orang-orang Kristen yang bergerak maju ketika melihat kebutuhan, sementara ada orang Kristen yang lain malah mundur ketika melihat kebutuhan? What do you see Apa yang kau lihat when you see something like this? ketika saudara melihat sesuatu seperti ini? Just another little kid in Africa that's going to probably die anyway? Apakah saudara hanya anggap ini kan hanya salah satu anak Afrika yang pasti akan mati nggak lama lagi? So the question that I have to ask you, what do you see in this city that has now become your home? Jadi sekarang pertanyaan saya yaitu, apakah yang kau lihat di kota ini yang merupakan sekarang adalah rumahmu? In the Gospel of John, chapter number 20, Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, it's the question that's asked, but it's also a question that gets answered. ini pertanyaan yang saya tanyakan, tetapi juga pertanyaan yang akan saya beritahukan jawabannya. Some of you may be familiar with this text, but I guarantee you, you don't know the whole story. Saya yakin banyak dari saudara pernah baca atau tahu ayat ini, tetapi saya pun yakin banyak dari saudara yang tidak tahu keseluruhan kisahnya. So today I'm going to teach you the rest of the story. Oleh sebab itulah hari ini saya ingin mengajar kepada saudara sebagian daripada kisah ini yang saudara belum tahu. It's Easter Sunday morning. Dan ini adalah terjadi ketika di hari Paskah pagi The hari. stone has been rolled away. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa batu penutup kubur sudah tergulingkan. And 3 of Jesus's followers come to the empty tomb and they look in. Dan 3 daripada murid Yesus, mereka masuk melihat ke dalam kuburan itu. All 3 of them, my God, all 3 of them knew Jesus. Dan 3-tiganya mereka ini kenal Yesus. They'd seen the miracles. Dan mereka juga menyaksikan mukjizat yang They heard terjadi. the message. Dan mereka juga mendengar khotbah pesan yang disampaikan They knew the Yesus. man. Dan mereka juga kenal siapa Yesus. They saw it firsthand with their own eyes. Mereka melihat langsung apa yang dilakukan Yesus. They knew what Jesus had said. Dan mereka pun mendengar, mereka tahu apa yang Yesus katakan. Jesus said, I will die, but 3 days later, I will rise again. Dan Yesus pernah berkata kepada mereka, aku akan mati tetapi 3 hari kemudian, hari ketiga saya akan bangkit. They all heard the same message. Mereka semua dengar pesan yang sama. They saw the same miracles. Mereka pun melihat mukjizat yang sama. And now all 3 of them come to the empty tomb. Dan sekarang 3-tiganya mereka ada di depan kuburan yang kosong. Let's take a look Mari kita perhatikan and see what they saw. apa yang mereka lihat. In this first verse of the 20th chapter of the Gospel of Di John, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama, we see that the first one to the tomb is Mary. kita melihat bahwa orang pertama yang sampai ke kuburan itu yaitu Maria. She looks in. Dia melihat ke dalam. Let's see. Stay right there. I Mari think kita lihat. this couple do what I want it to do. Ini saya ingin melakukan sesuatu. We have an official Dunkin' Donuts coffee cup. Ini kami punya cup Dunkin Donut. Instead of what do you see? Apa it's yang saudara what are you lihat? drinking? Apa yang saudara lihat? Apa yang diminum? Kind of interesting.
They look into the empty tomb. Mary gets there, she looks in, and the Bible says she sees. She sees. Jadi mereka bertiga ada di depan kuburan kosong dan Maria adalah orang yang pertama dan Alkitab mengatakan mereka melihat. What do you see, Mary? Apa yang kau lihat, Maria? You knew Jesus. Engkau kenal Yesus. You heard the message. Engkau mendengar berita You yang saw the disampaikan. miracles. Engkau melihat mujizat. And now you see an empty tomb. Dan engkau sekarang melihat kuburan yang kosong. And in the English Bible, it's the word see or seeth. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris kata melihat yaitu melihat. But in the Greek language, Tetapi di dalam bahasa Yunaninya, and I'm not going to speak to you a lot in Greek today, but I think it's important for you to understand what they really saw here. saya tidak bermaksud menjelaskan banyak bahasa Yunani, tetapi saudara perlu tahu ini supaya bisa mengerti apa yang dilihat. And in the Greek language, it says she sees. Di dalam bahasa Yunaninya, kata ini mengatakan bahwa dia melihat. And that's the Greek word blepo, B-L-E-P-O, Dan blepo. kata Yunani bagi melihat ini di sini yaitu blepo. Which means she looks in and she goes, oh, it's just empty. Jadi artinya blepo ini yaitu dia melihat dan oh ternyata kosong. She can't quite figure out what she's seeing. She heard, but now all she sees is that it's just an empty tomb and she just sees what she sees. Jadi di sini dia tidak bisa paham, tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia memang pernah mendengar berita, tetapi apa yang sekarang dia lihat kuburan kosong dan hanya sekedar kosong. Dia tidak tahu, tidak paham sama sekali. Jeff, do you have those other pictures under what do you see? I think we had some other ones there. Yeah. Now, I don't know if you know what that is there. I don't know what you see. Dan saudara, saya tidak tahu apa yang saudara lihat di sini. Apakah saudara ngerti apa yang saudara lihat? But that's part of a man's brains. Tapi ini adalah foto dari sebagian otak manusia. He got shot in the back of the head outside our church in Brooklyn. Jadi di keluar di depan gereja kami di Brooklyn ada seseorang yang tertembak dan kepalanya meledak. Part of his brains ended up on one of our Sunday school truck. Some of his brains ended up in the street. Dan jadi sebagian daripada bagian kepalanya lompat di dalam truk kami dan sebagian otaknya terlempar di jalanan seperti ini. What do you see? Apa yang saudara lihat? Give me another one, Jeff. Gambar berikutnya. What do you see here? Apa yang saudara lihat di sini? Looks like somebody's making maybe plates, pottery plates. Mungkin apakah saudara kira ini ada seseorang mungkin yang buat kepingan-kepingan untuk membuat pot, untuk membuat pottery? Give me the next one, Jeff. Let's take a closer look. Mari kita perhatikan dengan lebih jelas. See what these are called mud pies. Ini apa saudara disebut adalah kue lumpur. This is what the Haitian government makes for the children in Haiti. Ini adalah pemerintah di negara Haiti yang membuat hal ini, membuat kue-kue lumpur ini untuk anak-anak di sana. When the children are starving to death and they're just crying. Di negara itu kalau anak-anak kelaparan dan mereka menangis berteriak karena lapar. This was taken after the earthquake there a couple years ago. Jadi ini foto ini saya ambil setelah beberapa tahun yang lalu setelah ada gempa di sana. And they don't have food to feed these children. Dan ketika mereka tidak punya makanan untuk memberi makan kepada anak-anak, so they take dirt, mix it with water, and then they feed the dirt to the kids to make them stop crying until they die. Maka mereka ambil kotoran, ambil lumpur, dicampur dengan air dan dibuat semacam kue seperti ini untuk kemudian disuapkan kepada anak-anak yang lapar supaya mereka mati dan tidak menangis lagi. But you didn't know that, did you? Saudara tidak ngerti kan hal seperti ini? Now you know it. Tapi sekarang saudara dengar dan tahu. I'm not here to entertain you. I'm not even here to preach to you. Saya tidak ada di sini untuk menghibur saudara dan saya pun bahkan tidak di sini untuk berkhotbah kepada saudara. I'm here to ask you, what do you see? Tetapi saya di sini untuk bertanya kepadamu, apa yang kau lihat? She looks in the empty tomb and she doesn't get it. It doesn't connect with her. Maria melihat kepada kuburan yang kosong, tetapi dia tidak ngerti, tidak nyambung dengan pikirannya, tidak mengerti apa yang dia lihat. Yang dia lihat hanya kosong. Never really quite connected, did it?
Maria tidak begitu paham dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi. How can the same people show up every Sunday, hear the same message? Some people get it, and other people walk out and they're totally clueless. Bagaimana setiap minggu orang-orang datang kebaktian dengar khotbah yang sama, dan sebagian orang langsung ngerti, langsung nyambung apa yang disampaikan, tetapi sebagian yang lain tidak tahu apa-apa walaupun dengar juga. Second person comes to the tomb and looks in verse number 6. Dan orang yang kedua yang datang di sana yaitu Petrus, ada tertulis ayat 6. Peter shows up. Petrus dia muncul He looks in. dan dia juga melihat ke dalam. And the Bible says he sees Dan the empty tomb. di Alkitab He juga sees it. ditulis Petrus melihat kuburan kosong, dia melihatnya. In the English Bible, again, it's see. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris juga kata yang dipakai yaitu melihat. But in the Greek, Tetapi dalam kata Yunaninya it's a different word. yaitu kata yang berbeda dengan tadi. It's the Greek word theorio, Jadi kata melihat di sini bahasa Yunani yang dipakai yaitu theorio. which is actually where we get the English word theory. Dan ini sebenarnya adalah asal kata dari kata teori. Peter looks in and he goes, is it possible? Dan ketika Petrus melihat kuburan kosong, dia langsung mikir, apakah mungkin? Could it be? Could Jesus really have done what he said he was going to do? Apakah bisa terjadi? Apakah sungguh-sungguh mungkin Yesus sudah bangkit seperti yang dia katakan? Two different people Dua orang yang berbeda. who knew Jesus, Yang juga Saw the sama-sama mengenal miracles. Yesus, melihat mujizat, heard the message, juga mendengar berita khotbah and yang now they're sama. looking at an empty tomb. Dan mereka keduanya melihat kuburan yang kosong. And they see two different things. Tetapi mereka berdua melihatnya dengan pengertian yang berbeda. What do you see? Apa yang saudara lihat? Really? Sesungguhnya, What do you see? apa yang kau lihat? And the last one to come to the tomb in verse number 8 is John. Orang yang ketiga yang datang ke kuburan kosong itu yaitu Yohanes. John comes to the tomb. He looks in. He sees the same thing. Yohanes datang ke kuburan itu dan dia melihat hal yang sama. He sees it, Dia melihatnya. but it's a different Greek word again. Tetapi yang di sini dipakai yaitu kata Yunani yang berbeda lagi. It's the Greek word eidon. E-I-D-O-N. It's a silent E. Eidon. Ini ada kata bahasa Idol. Yunaninya yaitu Idon. Idol. I-D-O-N. I-D-O, just E-I-D-O. Ya, Idol. 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 You know what that means? Saudara tahu apa artinya Idol ini? Means he saw and believed. Artinya yaitu dia melihat dan percaya. Three people Tiga orang. all saw the same thing, Semuanya melihat hal yang sama. but they saw it three different ways. Tetapi mereka melihat dengan tiga cara yang berbeda. Isn't that interesting? Bukankah ini menarik? What do you see? Apa yang saudara lihat? What do you see in your city? Apa yang saudara lihat di kota ini? What do you see when you walk the streets? Apa yang saudara lihat ketika saudara berjalan di luar sana? I don't know, but you need to. Saya tidak tahu, tapi saudara perlu melihat. How does that work exactly? Bagaimana atau apa sebenarnya arti hal ini? I'll tell you this and I have to be finished. Saya akan beritahukan ini dan kemudian saya harus selesai. When I first went to the Philippines, my very first trip, Ketika pertama kalinya saya pergi ke Filipina, we stayed up 24 hours, walked the streets, solid, never went to sleep. waktu itu selama 24 jam kami jalan di jalanan tanpa tidur. And I had two pastors with me that pastor two very large churches in Manila in the Philippines. Dan waktu itu saya ajak dua orang pendeta dari salah satu gereja yang terbesar di Filipina. We're walking through the Santa Rosa garbage dump. Dan waktu itu kami berjalan di tempat pembuangan sampah di Santa Rosa. Now they pastor there and they've never been to the dump to see the people that live in the garbage dump with their families. They've never been there. Mereka ini gembala dan mereka tinggal di kota itu, tapi mereka ini belum pernah sekalipun berjalan di tempat pembuangan sampah seperti itu, belum pernah lewat sama sekali. So we're walking through the dump Tapi pada waktu itu kami sedang jalan lewati sampah-sampah and itu. I see this clump of hair sticking out of the garbage. Tapi kemudian saya melihat gumpalan rambut yang ada di atas tumpukan sampah-sampah itu. And I thought it was a rat. Dan pada waktu itu saya kira mungkin tikus besar. So we all stopped. Jadi kami semua berhenti. But as I'm looking at it, I'm thinking,
That's not a rat. Tetapi ketika saya memperhatikan, saya tahu ini bukan tikus. So I bent down Jadi kemudian saya berlutut and I moved the garbage away. dan saya kemudian singkirkan sampah-sampah di sekelilingnya. And it was the body of a little dead girl who'd been buried in the garbage. Dan ternyata itu adalah tubuh anak kecil yang mati yang dikubur di antara tumpukan sampah. It was her ponytail that was just sticking out of the garbage. Dan ternyata kumpulan yang saya lihat tadi adalah kurci rambut daripada anak itu yang muncul di atas sampah. So I moved the garbage off of her body. Jadi saya singkirkan sampah-sampah yang di sekeliling tubuhnya. And I took her by the shoulder. Dan kemudian saya angkat bahu anak ini. And I rolled her out of the garbage. Dan kemudian saya tarik dia keluar dari sampah itu. And her face was covered with ants. Dan wajah anak itu sudah dikerubungi oleh semut. And the ants had eaten the eyeballs out of her head. Dan bahkan semut-semut itu sudah makan 2 bola mata daripada anak itu. Looked like she'd been dead 3, maybe 4 days. Sepertinya anak itu sudah mati selama 3 atau 4 hari. One of the preachers that was with me walked over and threw up. Dan salah satu pendeta yang bersama dengan saya kemudian berjalan pergi karena dia muntah-muntah. The other preacher just walked away. Dan satu pengkhotbah yang lainnya langsung pergi juga menyingkir. And that day, Dan hari itu, looking at that little dead girl, ketika saya melihat anak perempuan yang mati itu, I made a decision saya mengambil keputusan to start Metro Sunday School in the Philippines. untuk memulai pelayanan sekolah minggu di Filipina. One got sick. Satu orang pendeta tadi sakit mendadak. One just walked away. Yang satu lagi kemudian pergi menjauh. And the other one said, somebody has to do something. Tapi yang lainnya harus berhenti. Harus ada seseorang yang mau melakukan sesuatu. What do you see? Apa yang saudara lihat? You better figure this out for yourself. Saudara harus cari tahu untuk dirimu sendiri. You thought you were just coming to another Sunday morning service, didn't you? Saudara mungkin berpikir atau mengira saudaranya sekedar datang di salah satu kebaktian setiap hari Minggu ini. Not today, pal. Not Tetapi today. hari ini bukan. Hari ini berbeda. This is decision time for some of you. Ini adalah hari pengambil keputusan bagi sebagian Anda. I want you to bow your head. Saya ingin saudara menundukkan kepalamu. I want the piano player to come quickly to the piano, please. Tolong pemain musik segera datang. Heads bowed, eyes closed. Mari semua kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. I don't need all the other players. I just need the keyboard player. Hanya I don't keyboard need any of saja. you. Heads bowed, eyes closed. Mari semua kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. I asked her to play that song we sang earlier, Open the Eyes of My Heart. Saya ingin minta saudara menyanyikan lagu Open the Eyes of My Heart. Because that's my prayer. Karena ini adalah doa saya. That somehow you will see, not through the physical eyes today, but for some of you, maybe the first time, to see through the eyes of your heart. Dan saya minta kepada setiap saudara, karena saya tahu mungkin sebagian daripada Anda, ini untuk pertama kalinya engkau perlu melihat dengan mata hatimu, bukan hanya dengan mata fisik. I'm going to sing that song in a moment, and when I do, Dan sebentar nanti ini saya akan menyanyikan lagu ini. Dan kalau saya lakukan nanti, if you can say, Lord, help me to see differently. dan kalau saudara berkata, Tuhan, tolong aku untuk melihat dengan Help me berbeda. to see maybe something I've never seen before. Tolong aku untuk melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. And if that's your prayer when we sing, Dan kalau itu adalah doamu, maka nanti kalau kita menyanyi, you stand, and I'd like the privilege of praying with you. saya minta saudara berdiri dan saya ingin punya kehormatan berdoa bagi saudara. Of praying for you. Dan berdoa bersamamu dan untukmu. That today will be a defining moment in some of your lives. Dan hari ini akan menjadi hari penentuan bagi sebagian daripada saudara. That you won't just show up to church and think, well, it's just another Sunday. Dan saudara tidak bisa hanya muncul di gereja dan berpikir, oh ini hanya hari Minggu seperti biasanya. Because today it really isn't. Karena hari ini adalah hari yang berbeda. So when we sing,
Jadi kalau sebentar kita menyanyi, the Holy Spirit speak into your dan heart. kalau Roh Kudus berbicara kepadamu, If you're willing to see something different, dan kalau engkau ingin melihat sesuatu yang berbeda, you stand. We'll pray. saudara, saya minta engkau berdiri dengan cepat. And we'll let the Holy Ghost do what He does. Dan kita akan membiarkan Roh Kudus untuk melakukan apa yang mau Dia lakukan. Some of you are already standing. Beberapa Thank dari God. saudara sudah mulai berdiri. Some of you, the Lord's already touching you right where you are. Dan banyak dari saudara sudah mulai dijamah oleh Roh Kudus di tempat di mana saudara duduk. What do you see? Apa yang kau lihat? What do you see? Apa yang kau lihat? Now's the time. Inilah waktunya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to. If that's your prayer, you stand. Kalau doamu, mari berdiri. If that's your desire, you Kalau stand. inilah kerinduanmu, mari And we'll let the Lord do what He needs to do. Mari biarkan Tuhan melakukan apa yang perlu To Dia see lakukan. you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. And we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Lift your hands and sing Mari it. angkat tanganmu dan nyanyikan bersama. We sing, holy, holy, holy. We sing. We sing. So let me just say this before I pray. Mari kita katakan ini sebelum berdoa. Because see, you don't know me. Engkau tahu saya, Tuhan. You don't know what happens when I pray. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saya berdoa. And some of you that stood, in my opinion, probably need to sit back down. Beberapa dari saudara yang sudah berdiri, mungkin menurut saya ada beberapa yang harus duduk kembali. Because you really don't look like you're quite in tune with what's being said here. Karena saya perhatikan ada beberapa orang yang berdiri, tetapi hanya sekedar berdiri. So I'm going to give you a chance to get out of this gracefully. Tapi saudara dengan kemurahan hati saya ingin saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh berdiri, saudara boleh duduk lagi. Because it's very common when I pray, what I'm going to pray right now, people's entire lives take totally different directions. Karena saya tahu dan banyak terjadi ketika saya berdoa, maka kehidupan orang itu sepenuhnya akan berubah secara total. So if you're not up for that, sit yourself down. Oleh sebab itu kalau saudara tidak berniat untuk berdiri, saudara boleh duduk kembali. Don't waste my time and don't waste God's time. Jadi jangan buang waktu saya dan buang waktunya Tuhan. Just because you want to save face by standing up. Jadi saudara jangan hanya sekedar berdiri karena ikut-ikutan karena malu kalau tidak berdiri. Because I know that's how some of you play. Karena saya tahu ada beberapa dari saudara yang hanya main-main. We don't play that way today. Tetapi hari ini bukan waktunya untuk bermain-main. Not today. Bukan hari ini. So if you're up for this, Jadi kalau saudara memang tidak berniat untuk berdiri, then I'll pray. saudara boleh duduk. Father, I pray for my Saya akan friends. berdoa. Bapa, aku berdoa untuk teman-temanku ini. I pray by the power of the Holy Ghost. Aku berdoa untuk kuasa Roh Kudus. That God, when we walk out the doors today, Supaya setiap saudaraku ini that ketika we will keluar see dari pintu ini, people differently. mereka akan melihat orang-orang dengan mata yang berbeda. We will see life differently. Kami akan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. We will see our priorities differently. Kami akan melihat prioritas kami dengan cara yang berbeda. We will see ourselves differently. Kami akan melihat diri kami sendiri juga dengan cara yang berbeda. Because it's time
It's time now Karena inilah It's waktunya time now. sekarang. It's Inilah time now. waktunya sekarang. to make our lives count. Untuk memperhitungkan It's time to kehidupan make a kami. difference. Inilah waktunya untuk melakukan perbedaan. It's time to say, I want to seek first the kingdom of God. Inilah waktunya untuk sungguh-sungguh berkata bahwa aku mau mencari kerajaan Allah terlebih And dahulu his righteousness. dan kebenarannya. Touch my friends here today. Tuhan, jamah teman-temanku ini hari ini. If you need to break their heart, break it. Kalau engkau perlu menghancurkan hati mereka, If you need to biarlah engkau change menghancurkan. their whole direction of life, change it in Tuhan, Jesus' name. kalau engkau perlu mengubah direksi dari seseorang, biarlah engkau mengubah arah hidupnya saat ini. Because there's still a little boy sitting on a street corner. Karena saat ini masih ada seorang anak laki-laki kecil yang ada di pinggir jalan. Not too far from here. Dan tidak jauh dari tempat ini. There's a little girl being sold right now. Dan ada seorang anak perempuan kecil yang sedang dijual saat ini. Is it nothing to all you that pass by? Dan tidak boleh seorang pun kami hanya perlu lewat begitu saja. Open our eyes. Open our eyes. Buka mata kami. So we can see Sehingga kami boleh what you melihat. want us to see. Sehingga kami boleh melihat apa yang kau ingin untuk kami lihat. That's our prayer. Itulah doa kami, Tuhan. We sing, holy, holy, holy. Come on. Mari nyanyikan. Holy, holy, holy. We sing, I want to see. We sing, Jesus, Jesus, Jesus. We sing, Jesus, Jesus, Jesus. We sing, Jesus, Jesus, Jesus. That's our prayer. Itulah doa kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Pastor.